Halo komagers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Sama seperti sebelumnya, saya akan membahas alur cerita film survival series yang berjudul Lost yang dirilis pada tahun 2004. Karena kawan-kawan, teman-teman, dan dulur-dulur semua sudah tidak sabar menunggu kelanjutan ceritanya bagaimana, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Hey, go away. Is it true that you killed one of them? How long do you think it would take to train an army? Sementara itu terlihat Charlie sedang bermain piano dan di sini tiba-tiba saja Charlie mendengar suara Aaron di dalam piano. Mendengar itu dengan sekuat tenaga Charlie pun mencoba untuk membukanya. Namun sialnya, usaha Charlie tidak berhasil membuat pianonya hanyut terbawa ombak. Aaron itu anaknya si Claire ya, oke, kan lanjut. Dan sudah jelas kalau semua itu hanyalah mimpi saja. Karena takut mimpi itu adalah nyata, Charlie pun langsung saja mencari Aaron. Son, have we seen Claire and the baby? They've gone. Yang ternyata Aaron sedang digendong oleh ibunya. Dan tiba-tiba saat itu si John datang dan jelas saja hal itu membuat Charlie sangat marah sekaligus cemburu. Singkatnya Charlie pun memberikan popok untuk Aaron dan kembali mencoba untuk menjelaskan tentang patung tersebut. Tapi Claire yang masih marah menyuruh Charlie untuk pergi. Take care of your mom now. Siang harinya ketika Charlie sedang bermain gitar, tiba-tiba saja dirinya mendengar suara Aaron menangis. Melihat Aaron hanyut, Charlie pun langsung berenang untuk mengambilnya. Come in, Aaron. It's okay. Setelah itu Charlie pun merasa terkejut ketika melihat ibunya sedang bersama dengan Claire, yang mana mereka mengatakan kalau Aaron sedang dalam bahaya dan Charlie harus menyelamatkannya. Lagi-lagi ternyata Charlie tidur sambil berjalan dengan membawa Aaron. Tidak lama Claire datang bersama dengan yang lainnya. Dan di sini sudah jelas Claire sangat amat marah kepada Charlie. Kemudian dirinya pun mengambil Aaron dan menampar Charlie. I destroyed. Keesokan paginya Charlie mencoba menjelaskan tentang kejadian semalam kepada si John kalau semalam dirinya tidur sambil berjalan dan tidak sengaja membawa Aaron. Oleh karena itu Charlie meminta pada si John untuk memberitahukan hal tersebut kepada Claire. Tapi si John malah bertanya apakah Charlie kembali menggunakan narkoboy tersebut. Charlie mengatakan kalau dirinya tidak menggunakan barang haram tersebut, yang mana dirinya membawa patung tersebut untuk sebuah alasan tertentu dan dirinya tidak bisa mengatakannya kepada si John. Selain itu Charlie juga memberitahukan kalau dirinya bersama dengan Dodo sudah membakar pesawat dan juga semua barang haram tersebut. Lalu John pun menyarankan kepada Charlie untuk jangan dulu mendekati Claire karena Claire butuh waktu agar bisa kembali percaya lagi kepada Charlie. Hard thing to win back. Claire needs time. Sementara di bangkar terlihat Harley sedang membantu Libby mencuci bajunya. Di sini anak kemblung itu pun sangat merasa senang karena dirinya memiliki buih-buih rasa cinta kepada Libby. Kemudian di sini Libby menyeru Harley untuk membalikan badannya sebentar saja, yang ternyata Libby mau mengganti bajunya. Melihat Libby memakai baju yang indah, jelas saja hal itu membuat anak kemblung ini langsung olohok dan tentunya buih-buih rasa cinta kepada Libby semakin menggebu-gebu sekali. What do you think? It's awesome. Sedangkan saat itu Charlie memberitahukan pada Dodo tentang mimpi berjalannya semalam sambil membawa Aaron, yang mana di dalam mimpinya itu dirinya melihat kalau si Aaron terjebak ke dalam piano dan juga hanyut ke laut. Bukan hanya itu saja, Charlie juga melihat ibunya bersama dengan Claire berpakaian seperti seorang malaikat dan juga ada seekor merpati putih yang terbang. Mendengar itu Dodo terlihat terkejut dan mengatakan kalau Aaron harus segera dibaptis karena jika tidak Aaron sedang dalam bahaya dan Charlie harus menyelamatkannya. Mengetahui itu Charlie pun pergi untuk bertemu dengan Claire, namun Kate mencoba untuk mencegahnya. Di sini Charlie mengatakan kalau Aaron sedang dalam bahaya dan harus segera dibaptis untuk menyelamatkannya. Tapi Claire tidak percaya dan Kate pun langsung saja mengusir Charlie, yang ternyata dari kejauhan si John sedang melihatnya. So when are you gonna tell me what happened in the jungle? He had a gun at Kate's head. Namun tiba-tiba saat itu si John yang dari tadi mengikutinya datang. Di sini John sangat kecewa sekaligus marah karena Charlie sudah berbohong kepadanya. Karena sebelumnya Charlie mengatakan kalau semua barang haram tersebut sudah dihancurkan. Kemudian si John pun langsung saja membawa semua patung tersebut. I know I lied, all right? Just wait. John, wait. You've given up the right to be believed, Charlie.
Setelah itu si John pun pergi ke pantai dan menemui Claire, dan di sini dengan santainya si John menanyakan bagaimana anak kita. Itu artinya si John juga memiliki rasa cinta kepada Claire, dan sepertinya si John dengan sengaja ingin menjauhkan Charlie dengan Claire. Ditambah lagi sekarang dirinya akan pindah di dekat tenda milik Claire dengan alasan untuk menjaga Aaron. Claire yang saat itu merasa penasaran dengan perkataan Charlie tentang anaknya yang harus dibaptis lalu bertanya kepada si John. John menjelaskan kalau dibaptis itu hanya untuk memastikan bahwa orang tersebut akan masuk surga, dan John sangat yakin kalau Aaron akan baik-baik saja. I'll see you tonight. Malam harinya setelah membakar rumput tersebut, Charlie pun langsung pergi dan bertemu dengan Said. Kemudian Said pun sangat terkejut ketika melihat ada kebakaran, lalu dirinya pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada mereka. Fire! Fire! Dengan cepat mereka semua mencoba untuk mematikan api tersebut, dan ternyata kebakaran itu hanyalah sebuah pengalihan saja agar Charlie bisa mengambil Aaron. Tapi untung saja Claire melihatnya dan langsung keguruan meminta tolong. Mendengar itu dengan cepat si John pun langsung menghampiri mereka. Charlie! Kemudian di sana Charlie pun menyuruh kepada Dodo untuk menjelaskan kalau Aaron sedang dalam bahaya. Namun sialnya Dodo hanya diam saja karena tindakan Charlie adalah salah. Lalu si John pun mencoba untuk memujuk Charlie agar memberikan Aaron. Tapi dengan tegas Charlie mengatakan kalau si John bukanlah ayahnya dan juga bukan keluarganya. Dan ya begitu juga dengan Charlie, ungkap si John. Kemudian dengan perlahan si John pun mengambil Aaron dan memberikannya kepada Claire. Lalu dirinya memukul Charlie hingga ngejungkel. Dan mereka yang melihat itu hanya bisa diam saja karena tindakan Charlie memang salah. Keesokan paginya Dodo meminta maaf kepada Claire atas tindakan yang sudah Charlie lakukan karena dirinya tidak menyuruh Charlie untuk melakukan hal tersebut. Dan itu semua hanyalah salah paham saja, namun yang jelas kalau Aaron dalam bahaya dan harus segera dibaptis. Dan ternyata Claire sendiri belum dibaptis. Kemudian Dodo pun menjelaskan kenapa Aaron dan Claire harus segera dibaptis. Do you know what baptism is? This told John something, that he had cleansed this man. Setelah itu akhirnya Claire dan Aaron pun langsung saja dibaptis oleh Dodo. Sementara itu Jack melihat kondisi Charlie setelah dihajar oleh John. Ternyata pukulan si John sangatlah mengedankan sekali yang membuat Charlie mengalami luka yang harus dijahit. Di sini Charlie mengatakan kalau dirinya yang sudah membuat kebakaran tersebut, dan tentu saja Jack sudah tahu akan hal itu. Sementara di dalam bunker ternyata si John tidak menghancurkan patung tersebut dan malah menyimpannya di tempat penyimpanan senjata. Malam harinya Charlie hanya bisa terdiam setelah apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Keesokan harinya terlihat Jack menyimpan semua senjata yang ada di dalam koper tersebut. Setelah itu Jack menanyakan kunci kombinasi tempat ini, dan si John pun dengan senang hati memberikannya asalkan Jack jangan seenaknya masuk ke dalam dan mengambil senjata tersebut. Sementara di pantai Sawyer meledek Charlie tentang kejadian semalam saat dihajar oleh si John. Tapi Charlie kembali meledek Sawyer karena sudah membiarkan Jack mengambil barang miliknya. Dengan sangat marah Sawyer pun langsung mendatangi Jack. Namun Jack mengatakan kalau barang ini bukanlah milik Sawyer, sebab Sawyer sudah menjarahnya dari orang lain. Itu berarti barang ini milik bersama. Mendengar itu jelas saja Sawyer pun sangat marah, tapi Jack tidak merasa takut sedikit pun. Di sisi lain Harley memberitahukan pada Said kalau Bernard berhasil menangkap sinyal radio dari Sibun sebelum pesawatnya jatuh. Namun Said menolak untuk menghidupkan kembali radio tersebut karena setiap menangkap sinyal hanya mendapatkan pesan yang dikirim oleh si wanita Prancis yaitu Rose. Sementara di hutan Jack dan Anna mereka sedang membicarakan tentang pasukan untuk menghadapi The Order. Tapi tiba-tiba Anna ingin mengetahui kunci kombinasi tempat penyimpanan senjata. What's the combo? I was just kidding. Walaupun Anna hanya bercanda, tapi bisa dilihat dari raut wajahnya kalau Anna sangat serius. Sementara itu terlihat Sunhwa sedang bercocok tanam di kebunnya, dan tiba-tiba di sini Sunhwa merasakan ada sesuatu yang ternyata itu adalah si Vincent. Tidak lama hujan pun turun, dan tiba-tiba saat itu seseorang muncul dari belakang dan menculik Sunhwa. Namun untung saja Cat dan Sawyer mendengar suara teriakan dari Sunhwa dan mereka pun langsung berlari ke hutan. Tapi untung saja Sunhwa masih hidup dan Sawyer langsung membawanya.
Jinsu yang melihat kondisi istrinya semacam itu tentu saja sangat cemas. Kemudian Sawyer memberitahukan kalau dirinya dan Cat mendengar suara teriakan Sunhwa dari dalam hutan. Dan ketika dihampiri dirinya melihat Sunhwa sudah dalam keadaan pingsan. Mendengar itu anak pun menyimpulkan kalau The Order sudah kembali. They're back. Kemudian mereka pun rapat untuk membahasnya. Jika memang benar kalau itu adalah perbuatan dari The Orders, itu artinya The Orders sudah melanggar perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati. Lalu anak pun menyarankan untuk kembali ke tempat saat Sunhwa diserang dengan membawa senjata. Namun John menolaknya dan lebih memilih untuk pergi tanpa membawa senjata, dan Jack pun setuju. Tapi sebelum pergi, Jack akan menunggu Sunhwa sadar untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Namun Cat dan Sawyer memilih lebih dulu untuk pergi. Di sini Cat merasa heran karena biasanya The Order tidak akan meninggalkan jejak sama sekali. Tidak lama mereka melihat sebuah kain hitam yang mirip seperti kain yang sudah digunakan saat Cat ditangkap. Tapi Sawyer sangat yakin kalau kain ini bukanlah milik The Order karena dari jahitan dan juga motifnya berbeda. Dan Sawyer pun menyimpulkan kalau pelakunya adalah orang dalam dan kemungkinan besar orang itu adalah anak. Kemudian Cat pun langsung menghampiri Jack untuk menanyakan seberapa dekat Jack mengenal anak, yang mana Cat juga sangat yakin kalau The Order tidak mungkin melanggar janjinya. Dan itu artinya secara tidak langsung Cat sudah menuduh anak adalah orang yang sudah menyerang Sunhwa. Lalu Jack pun langsung bertanya kepada anak saat kejadian Sunhwa diserang, anak ada di mana? Dan ketika mereka sedang mengobrol, Claire datang dan memberitahukan kalau Sunhwa sudah sadar. Di sini Sunhwa menjelaskan sebelum dirinya diserang, Vincent datang ke kebun. Tidak lama setelah Vincent pergi, tiba-tiba saja dirinya langsung diserang dengan kepala ditutup oleh kain dan langsung diseret ke dalam hutan. Mendengar itu tentu saja Jinsu sangat marah dan meminta kepada Jack untuk diberikan senjata. Gun. Cat yang melihat anak dari kejauhan merasa kalau mereka semua sedang dalam bahaya karena Cat sangat yakin kalau ini semua adalah permainan dari anak untuk mendapatkan semua senjata dengan cara memanfaatkan Jack. Lalu Cat pun menyuruh Sawyer untuk pergi dan memberitahu si John kalau Jack dan Jinsu akan mengambil senjata. Kemudian saat itu Sawyer pun langsung pergi bertemu dengan si John. Di sini Sawyer menyampaikan kalau Jack dan juga Jinsu akan datang untuk mengambil senjata dan tentunya mereka tidak akan mengembalikan senjata tersebut. Dan Sawyer pun menyarankan agar si John mengganti kunci kombinasinya. Namun John mengatakan kalau itu tidak akan berhasil karena Jack akan berusaha untuk membuka pintunya dengan paksa. Kemudian si John meminta bantuan kepada Sawyer untuk memindahkan semua senjatanya ke tempat yang lebih aman. Tapi ternyata Sawyer menolaknya dan lebih memilih untuk duduk di depan komputer sambil memasukkan angka tersebut. Tak lama Jack dan Jinsu pun datang. Di sini Jack bertanya, "Di mana si John?" Dengan santainya Sawyer menjawab kalau dirinya tidak tahu. Lantas Jack pun langsung pergi untuk mengambil senjata. Namun ternyata semua senjatanya tidak ada karena memang sudah dipindahkan oleh si John. Melihat itu terlihat di sini, Sawyer pun sangat senang. No. Singkat waktu, malam pun tiba dan Jack pun langsung saja bertanya kepada si John di mana senjatanya. Namun si John tidak akan memberikan senjatanya karena dirinya adalah orang yang bertanggung jawab atas semua senjata tersebut. Dan mereka tidak ada yang boleh mengambil senjata itu tanpa izin darinya. Dan ketika sedang cekcok, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara tembakan. Right now! Dan ya, ternyata itu adalah Sawyer dengan memegang sebuah senjata. Dan ternyata Sawyer telah mengambil semua senjata yang disimpan oleh si John dan kini sudah dipindahkan olehnya. Alasan Sawyer melakukan hal itu ternyata dirinya ingin balas dendam kepada Jake karena selama ini Jake sudah seenaknya mengambil barang-barang miliknya. New sheriff in town, boy. Menerima kenyataan itu, Cat merasa heran bagaimana bisa Sawyer mengetahui di mana si John menyimpan senjata tersebut, padahal Sawyer sendiri sedang duduk di depan komputer. Di sini Cat mulai curiga kalau Sawyer ada kaitannya dengan penyerangan Sunhwa. Did you have anything to do with Sun? Sementara itu ternyata Said berubah pikiran dan berniat akan mencari sinyal radio. Tapi Said tidak berharap terlalu banyak pada alat itu, lalu dirinya pun langsung saja menghidupkan radio tersebut. Dan ternyata Said berhasil mendapatkan sebuah sinyal, namun jaraknya mungkin saja ribuan mil dari pulau ini. They can travel thousands of miles.
Sementara di hutan, Charlie bertemu dengan Sawyer dan Sawyer langsung memberikan patung tersebut. Namun ternyata Charlie tidak mengharapkan patung itu lagi. Dan di sini terungkap ternyata benar saja dalang dari semua ini adalah mereka berdua. Karena Charlie merasa sangat kesal kepada si John yang sudah menjauhkan dirinya dari Claire. Dan sekarang dendamnya sudah terbalaskan. Dan ternyata orang yang sudah menyerang Sunhwa itu adalah Charlie. Namun sebenarnya Charlie sendiri tidak berniat untuk menyakiti Sunhwa. Karena yang paling penting dendam mereka sudah terbalaskan, Sawyer kepada Jack dan si Charlie kepada si John. Dan ini benar-benar kerjasama yang sangat mengemplutkan sekali. Keesokan paginya Anna bertanya kepada Said di mana Jack. Kemudian Anna membawa Said ke dalam hutan dan ya sudah dipastikan kalau itu adalah si wanita Prancis alias Rose. Di sini Said menyuruh Anna untuk kembali dan jangan memberitahu kepada siapapun apa yang sudah Anna lihat. Usai mengatakan hal itu, Said pun langsung pergi menghampiri Rose. What are you doing here, Daniel? Looking for you. Kemudian Rose pun membawa Said ke dalam hutan untuk melihat sesuatu. Namun Said tidak percaya begitu saja setelah sebelumnya Rose sudah berbohong tentang adanya The Others. Oleh karena itu Rose pun memberikan senjata miliknya agar Said bisa percaya kepadanya. Dan jika dirinya berbohong maka Said boleh menembaknya kapan saja. If I'm lying, it's yours to use. Sementara di pantai, Sawyer yang sedang tidur merasa terganggu dengan suara kodok dan dirinya meminta bantuan kepada Jinsu untuk menangkapnya. Namun Jinsu menolaknya hingga akhirnya dengan terpaksa Sawyer pun langsung mencari kodok tersebut seorang diri. Yang mana di sana tanpa sengaja Sawyer melihat anak gemblung sedang makan yang diambil dari bunker. Melihat hal itu Sawyer pun memanfaatkan si gemblung untuk ikut mencari kodok. Dan jika Harley menolaknya maka dirinya akan memberitahu kepada semua orang kalau Harley sudah mengambil persediaan makanan secara diam-diam. Karena diancam Harley pun dengan terpaksa ikut mencari bangkong tersebut. Sementara di hutan Rose mengambil panah yang sudah dirinya simpan. Tidak lama terdengar ada suara orang yang meminta tolong. Dengan cepat Said pun langsung pergi untuk melihatnya. Said? Di sini Rose meminta Said untuk tidak percaya kepada pria itu karena pria itu adalah bagian dari The Others yang bernama Henry. Dan bisa saja Henry sedang menyamar karena The Others dikenal sangatlah pintar. Meskipun sudah dilarang, namun Said tetap melepaskannya. Kemudian dengan cepat Rose pun langsung menyiapkan panahnya. Melihat itu Henry pun mencoba untuk kabur, namun Rose tidak memberinya ampun. Tapi untung saja Henry masih hidup. Kemudian Rose pun menyuruh Said untuk mengikatnya dan juga membawanya. Dan di sini Rose kembali mengingatkan kalau The Others adalah orang yang sangat pintar dan jangan pernah percaya karena mereka akan berbohong dengan waktu yang cukup lama. He won't lie. Kemudian saat itu Said pun mendatangi si John dan menyuruh si John untuk ikut dengannya. Di sini Henry menjelaskan kalau 4 bulan yang lalu dirinya bersama dengan istrinya pergi dari Amerika menaiki balon udara untuk liburan. Tapi naasnya balon tersebut malah terjatuh di pulau ini. Dan dirinya bersama istrinya tinggal di dalam gua di dekat pantai. Namun sekarang istrinya sudah meninggal akibat sakit. She got sick 3 weeks. Tak lama Jack datang dan Said menjelaskan kalau Rose berhasil menangkap pria ini yang bernama Henry. Dan Rose sangat yakin kalau Henry adalah bagian dari The Others. Karena hal itu Said pun menyuruh kepada Jack untuk tidak melepaskan ikatannya. Setelah itu Jack pun mulai mencabut anak panah tersebut dengan sangat hati-hati. Namun ternyata Said mempunyai rencana untuk mengetahui siapa sebenarnya Henry dan meminta kepada si John untuk mengganti kunci kombinasi tempat penyimpanan senjata agar Jack tidak bisa masuk karena dirinya berniat akan menginterogasi Henry dengan caranya sendiri. Setelah selesai John menyampaikan kalau Jack harus memindahkannya ke tempat yang lebih aman dan Said menyarankan untuk dimasukkan ke ruangan senjata karena ini semua demi keamanan mereka semua. Dan untungnya Jack pun setuju. Kemudian mereka pun langsung saja membawa Henry ke ruangan tersebut. Tapi setelah Jack dan si John keluar, Said pun langsung saja menutup pintunya. Lantas Jack pun mencoba untuk membuka pintunya, namun percuma saja karena si John sudah mengganti kunci kombinasinya. Jelas saja hal itu membuat Jack marah kepada si John. Tapi John mengatakan kalau cara ini adalah cara yang terbaik untuk menghadapi The Others, karena Said akan membuat Henry untuk jujur dengan caranya yang sangat mengedankan sekali, sama seperti ketika Said menyiksa Sawyer. Di sini Said pun mulai menginterogasi si Henry sambil menahan rasa sakitnya. Henry pun mengatakan kalau dirinya sudah jujur tentang terdampar di pulau ini selama 4 bulan yang membuat istrinya meninggal akibat sakit. Yes, we landed 4 months ago.
We had an emergency beacon. How did she die? She got sick. When you don't tell me who you are. My name is Said Jarrah. Sementara di hutan, Sawyer dan Harley berhasil menemukan kodok tersebut yang sedang bersantai. Kemudian Sawyer pun langsung saja menangkapnya. Di sini Harley menyuruh untuk membuangnya ke tempat yang jauh. Namun Sawyer yang sudah sangat emosi langsung saja membunuh kodok tersebut. Why don't I take him? Far from here. Sementara itu Jack terlihat masih marah kepada si John karena sudah membantu Said. Tapi ternyata Jack baru sadar kalau tang yang digunakan tadi sudah menghilang. Dan ternyata tang tersebut diambil oleh Said untuk memotong jari Henry karena merasa ragu dengan apa yang dikatakan oleh Henry. Namun sebelum itu Said bertanya, di mana letak istrinya dikuburkan? In the jungle. Di sini Said terlihat sangat sedih karena kembali teringat lagi kepada Shannon dan Henry pun menyadari kalau Said sudah kehilangan seseorang di pulau ini. Namun ternyata hal itu membuat Said semakin marah karena itu semua adalah ulah The Order yang sudah membuat pacarnya meninggal. Hingga akhirnya Said pun menghajar Henry. Mendengar itu Jack merasa cemas dan menyuruh kepada si John untuk membuka pintunya. Namun jelas saja si John menolaknya karena dirinya merasa kalau apa yang sudah dilakukan oleh Said itu adalah hal yang benar. Dan untung saja secara bersamaan alarm berbunyi yang mana hal itu pun langsung saja dimanfaatkan oleh Jack dengan mengatakan kalau John tidak akan bisa mematikannya sebelum membuka pintunya. Karena tidak ada pilihan lain, si John pun langsung saja membuka pintunya dan juga langsung mematikan alarm tersebut. Di sini saya terlihat sangat marah dan belum puas untuk menghajar Henry. Kemudian Jack pun bertanya apa alasan Said melakukannya. Said menjawab bahwa dirinya sangat yakin kalau Henry adalah bagian dari The Orders. Namun Jack mengatakan bisa saja Henry sama seperti Said saat ditangkap oleh Rose. Dan Rose menuduh Said adalah bagian dari The Orders. Tapi si John dengan tegas mengatakan bagi Rose, mereka semua adalah The Orders. Setelah itu Said menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam bunker kepada Charlie kalau Henry adalah bagian dari The Order. Karena setiap kali Said menghajarnya dirinya sangat merasa amat puas dan lebih tenang seolah-olah semua dendamnya sudah terbalaskan. Kemudian Said kembali mengingat saat Charlie ditangkap dan digantung di atas pohon oleh The Order. Itu artinya The Orders adalah orang yang sangat sadis. These others are merciless. Malam harinya terlihat Claire sangat cemas karena bayinya terus saja menangis. Karena merasa khawatir, Claire pun langsung membangunkan si John dan memberitahu kalau Aaron mengalami panas serta kulitnya timbul ruam merah. Dan Claire berniat akan pergi untuk bertemu dengan Jack di dalam bunker. Namun John melarangnya sebab di hutan sangatlah berbahaya. Dan sebagai gantinya, John yang akan pergi bertemu dengan Jack. Sesampainya di sana John pun langsung memberitahu Jack kalau anak Claire mengalami panas serta kulitnya timbul ruam merah. Tanpa pikir panjang Jack pun langsung pergi. Sementara Claire sendiri sedang mengompres anaknya berharap panasnya cepat turun. Dan tiba-tiba saat itu Rose datang. Jack, what are you doing here? Jelas saja hal itu membuat Claire sangat takut melihat Rose kembali datang. Dan anehnya di sini ternyata Rose sudah tahu kalau anak Claire sedang sakit dan sepertinya mengalami infeksi. Dan hal itu sedikit membuat Claire bisa mengingat kembali saat dirinya ditangkap oleh si Ethan, meskipun masih belum terlihat jelas. Kemudian saat itu Kate datang dan menyuruh Rose untuk pergi. What did she say? She said there's something wrong with him. Tak lama Jack pun datang. Jack mengatakan kalau Aaron terkena virus Roseola. Dan hal itu adalah hal yang wajar dan tidak berbahaya karena akan sembuh dengan sendirinya. Kemudian Kate memberitahukan kalau tadi Rose datang dan dirinya sudah tahu kalau Aaron sakit karena mengalami infeksi. Dan hal itu membuat Claire merasa takut. Namun Jack sangat yakin kalau Aaron tidak mengalami infeksi dan akan baik-baik saja. Get back to the hatch. I'll come back in a couple hours and check. Singkat waktu, pagi pun caang. Claire yang tahu kalau Libby adalah seorang dokter psikologis meminta bantuan untuk dipulihkan kembali ingatannya saat dirinya dibawa oleh si Ethan yang bagian dari The Order. Karena pada saat itu dirinya dan Charlie ditangkap oleh si Ethan. Tapi setelah dibawa dan kembali ke camp dirinya tidak ingat apapun. Sementara dengan teganya si Ethan menggantung Charlie di atas pohon dan hampir saja meninggal. Dan sekarang sedikit demi sedikit Claire mulai ingat kembali ketika si Ethan membawanya. Mendengar hal
itu Libby menyampaikan bahwa Claire hanya memblokir ingatannya tersebut dan tidak mengalami hilang ingatan sama sekali. Dan Libby sangat yakin kalau Claire akan kembali bisa mengingat semuanya. Setelah itu Libby pun langsung saja mulai melakukan terapi kepada Claire dan dirinya menyuruh Claire untuk fokus memikirkan apa yang terlihat. Keep your eyes, think about what you see. Dan akhirnya Claire berhasil mengingatnya kembali saat si Ethan akan menyuntikkan obat penenang dengan dosis yang aman. Tapi anehnya saat itu, Claire tidak melawan dan terlihat sangat santai. Di sini Claire mengatakan kalau dirinya melihat si Ethan dan juga sebuah tempat yang dilengkapi dengan alat medis beserta obat-obatan. Tapi Kate dan Libby merasa apa yang sudah Claire lihat tidaklah nyata. Namun Claire sangat yakin kalau tempat tersebut memang ada di pulau ini. Oleh karena itu Claire berniat akan pergi ke tempat tersebut mencari obat untuk anaknya. Dan dirinya meminta bantuan kepada Kate untuk mencari tempat tersebut. Karena merasa kasihan, Kate pun langsung pergi menemui Sawyer untuk meminjam sebuah senjata dengan alasan ingin membantu Claire untuk bertemu dengan Rose. Disebabkan Claire sudah mengingat semuanya tentang kejadian saat dirinya dibawa oleh si Ethan ke suatu tempat. Dan kini Claire berniat akan mencari tempat tersebut bersama dengan Rose karena mungkin saja Rose tahu tempat tersebut. Alright, what do you want? 9mm rifle? Sebelum pergi, Claire menitipkan anaknya kepada Sun Hua, tapi Sun Hua tidak setuju karena di dalam hutan tidaklah aman dan bisa saja bertemu dengan The Others. Namun Claire tidak punya pilihan lain karena dirinya merasa khawatir dengan kondisi anaknya yang demamnya semakin tinggi. Dan di sini terungkap ternyata kala itu setiap harinya Ethan menyuntikkan obat tersebut kepada Claire dan sudah dipastikan kalau obat ini bukanlah obat penenang karena kemungkinan besar si Ethan sedang melakukan sebuah uji coba kepada bayi Claire dan sebagai hadiah si Ethan akan memberikan sebuah kejutan kepada Claire. Tentu saja hal itu membuat Claire terlihat sangat senang. Kemudian Claire bertanya tentang keadaan Charlie saat ini. Dengan watadosnya Ethan mengatakan kalau Charlie baik-baik saja. Tapi di sini Claire sempat merasa aneh ketika melihat tempat tidur bayinya yang terdapat pesawat mainan. Dan yang lebih anehnya lagi, pesawat tersebut bertuliskan pesawat Oceanic Air. Tidak lama Ethan pun dipanggil oleh si kakek. Di sini si kakek itu terlihat sangat marah karena Ethan tidak memberikan daftar nama dari penumpang pesawat Oceanic Air. Namun Ethan memberitahukan kalau mereka sudah tahu bahwa dirinya bukanlah bagian dari penumpang pesawat dan sudah dipastikan kalau mereka sedang melakukan sesuatu untuk mencari dirinya. Claire? Mommy's gonna go now. Setelah mengingat semua itu tanpa buang-buang waktu, mereka berdua pun langsung saja pergi untuk mencari Rose. Sementara itu terlihat Dodo sedang luar pohon. Setelah itu Dodo langsung pergi ke dalam bunker. Jack yang melihat Dodo datang menyuruh kepada Henry untuk diam. Tapi sepertinya di sini Dodo sudah mengetahui kalau Jack dan juga si John sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Di sini Claire bertanya saat Kate dan yang lainnya pergi ke Black Rock dan dirinya juga ingin tahu penyebab kematian dari tim Rose. Hal itu langsung saja dijawab oleh Rose dengan mengatakan kalau mereka sudah terinfeksi. Kemudian Claire pun memberitahukan kalau dirinya sudah ingat semuanya saat dibawa oleh si Ethan, serta dirinya juga melihat seorang gadis yang bermata biru. Lalu Claire pun meminta kepada Rose untuk mengantarkannya ke tempat tersebut karena dirinya ingin mengambil obat untuk anaknya yang sedang sakit. Dan Rose pun dengan baik hatinya bersedia mengantarkan mereka berdua. Sementara di pantai, Dodo bertanya pada Jack tentang orang yang ada di dalam bunker. Awalnya Jack merasa kalau si John sudah memberitahu Dodo. Namun Dodo mengatakan kalau dirinya bisa merasakannya dan si John tidak memberitahu apapun. Dengan terpaksa Jack pun mengiyakan perkataan tersebut. Oleh karena itu Dodo pun meminta izin kepada Jack untuk bicara empat mata dengan orang tersebut, yaitu si Henry. Sementara di hutan mereka masih melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka sampai di tempat saat Rose bertemu dengan Claire pada malam kejadian. Hal itu membuat Claire marah dan meminta kepada Rose untuk mengantarkannya ke tempat tersebut. Namun Rose menyuruh Claire untuk mengingatnya kembali. Sampai-sampai Rose memaksa Claire untuk mengingatnya. Jelas saja hal itu membuat Kate sangat marah dan langsung menodongkan pistol. Tapi Rose tidak merasa takut sedikit pun, bahkan dirinya menyuruh Kate untuk melakukannya. Go ahead. Tapi ternyata Kate tidak berani untuk melakukannya dan langsung saja pergi menyusul Claire. Dan di sini Claire kembali teringat saat dirinya diajak jalan-jalan oleh si Ethan. Oh. Okay, here. This will help.
There you are. Dia rasa sudah semakin dekat, Claire pun langsung saja mencarinya hingga akhirnya mereka berhasil menemukan tempat tersebut. Namun anehnya pintunya bertuliskan Dharma sama seperti yang ada di dalam bunker. Tanpa rasa takut sedikit pun mereka pun langsung saja masuk ke dalam tempat tersebut. I'm gonna see if I can turn the power on. Yang mana saat itu Claire pun masuk ke ruangan bayi dan menemukan kaos kaki yang Claire buat sendiri untuk bayinya. Kemudian di sini Claire kembali teringat saat gadis itu menyuruhnya untuk pergi dari tempat tersebut karena sekarang adalah waktu yang bagus untuk pergi. Tapi kala itu Claire sempat menolaknya. Kemudian gadis itu menyuruh Claire untuk melihat apa yang sedang mereka persiapkan. Ternyata mereka berniat akan mengambil bayi Claire dan membiarkan Claire meninggal begitu saja. Namun kala itu Claire tetap saja menolak untuk pergi hingga akhirnya gadis itu pun langsung saja membius dan mengatakan kalau Claire akan berterima kasih di kemudian hari. You'll thank me for this one day. Lalu saat itu Claire pun langsung saja pergi ke ruangan tersebut dan meminta bantuan kepada Kate untuk mengambil obatnya. Tapi ternyata obat tersebut sudah tidak ada. Tentunya hal itu membuat Claire sangat marah dan menuduh Rose adalah bagian dari The Others. Karena pada malam itu Claire berhasil mencakar Rose. Kemudian gadis itu membawa Claire ke tempat yang aman. Tapi lagi-lagi kala itu Claire masih saja memanggil si Ethan. Beruntungnya Rose datang, tapi secara bersamaan para The Others juga sedang mencari Claire. Dan ya, sekarang semuanya sudah jelas kalau Rose berniat untuk menolong Claire. Dan hal itu membuat mereka sangat yakin kalau Rose bukanlah bagian dari The Others. Dan mereka pun langsung kembali ke camp. Namun sebelum berpisah, Claire mengatakan kepada Rose kalau seorang gadis bermata biru sudah menyelamatkan hidupnya. Dan hal itu membuat Claire teringat kepada Rose yang sama persis seperti gadis itu. Mendengar hal tersebut di sini Rose pun sangat sedih karena ternyata gadis itu adalah anaknya yang bernama Alexandra. Alexandra. Sementara di dalam bunker, Jack mengatakan kepada si John kalau Dodo sudah tahu semuanya dan berniat ingin bicara empat mata dengan Henry. Lantas John pun langsung saja membawa Dodo untuk bertemu dengan Henry. Dan Henry yang melihat Dodo datang terlihat sangat terkejut. Tapi Dodo bersikap ramah kepada Henry. Di sini Henry mengira kalau Dodo akan menyiksanya sama seperti apa yang dilakukan oleh Said. Namun ternyata tujuan Dodo datang ke sini hanya untuk meminta maaf. Karena pada malam pertama terdampar di pulau ini Dodo tanpa sengaja sudah membunuh 2 orang The Others dan dirinya merasa sangat bersalah, itu pun jika Henry adalah memang benar bagian dari The Others. I ask you for your forgiveness. Sore harinya mereka sangat senang karena Aaron sudah mulai membaik, itu artinya Aaron tidak terkena infeksi. Sementara itu si John memberikan makan kepada Henry. Di sini mereka saling curhat satu sama lain. Kemudian Henry menanyakan kenapa John tega membiarkan dirinya disiksa oleh Said dan juga dikurung di tempat ini. Padahal dirinya sudah berkata jujur tentang semuanya. Mendengar itu si John pun hanya bisa diam saja dan langsung pergi begitu saja. Namun ternyata perkataan tersebut membuat si John menjadi bertingkah menjadi aneh. Sementara itu Sunhwa terlihat dirinya sedang bercocok tanam, tapi baru saja dimulai tiba-tiba saja suaminya datang. Kemudian Jinsu yang khawatir pun menyuruh Sunhwa untuk pergi dari tempat tersebut karena Jinsu sangat takut kalau istrinya ada yang menyerang lagi. Namun Sunhwa menolaknya disebabkan dirinya harus bercocok tanam di kebunnya. Karena kesal, Jinsu pun terpaksa langsung mengacak-acak kebun milik istrinya itu. Sementara itu terlihat Anna yang sedang berlari sedan-edannya untuk bertemu dengan si John. Ternyata si John meminta bantuan kepada Anna untuk bicara dengan Henry karena kemungkinan besar Henry adalah bagian dari The Others. Alasan si John meminta bantuan kepada Anna karena Anna pernah menghabisi salah satu dari The Others yang sedang menyamar, dan juga Anna adalah seorang polisi yang tentunya mempunyai pengalaman. Sementara Sunhwa yang pergi ke pantai tiba-tiba saja dirinya mengalami mual muntah. Essie dan Bernard yang melihatnya langsung saja menghampiri Sunhwa. Di sini Essie menyuruh Bernard untuk memanggil Jinsu, tapi Sunhwa melarangnya karena dirinya merasa baik-baik saja. Kemudian Sunhwa pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua untuk bertemu dengan Sawyer. Di sini Sunhwa ingin meminta obat-obatan milik Sawyer dan ingin mengambilnya sendiri, tapi tentu saja Sawyer tidak memperbolehkannya. May I look through them?
No, you may not. Namun ketika Sunhwa akan pergi, Sawyer mengatakan kalau dirinya akan memberikannya jika Sunhwa mengatakan obat apa yang dibutuhkannya. A pregnancy test. Dan ya, ternyata Sunhwa merasa kalau dirinya sedang hamil karena merasakan mual dan juga pusing. Sementara di dalam bunker, Anna mencoba untuk bertanya kepada Henry. Namun Henry mengatakan kalau dirinya sudah lelah dengan semua ini. Karena mulai dari Said, Dodo, si John dan juga si Jake selalu bertanya tentang hal yang sama. Dan dirinya sudah menjelaskan semuanya kepada mereka. Kemudian Anna mulai menceritakan tentang salah satu temannya yang dianggap bagian dari The Others. Karena Anna merasa kalau orang itu bukanlah bagian dari penumpang pesawat. Kemudian Anna membuat sebuah lubang penjara untuk mengurungnya. Tapi ternyata dugaan Anna salah karena orang itu bukanlah bagian dari The Others. Dan Anna tidak ingin membuat kesalahan untuk yang kedua kalinya dengan menuduh Henry bagian dari The Others. Namun Anna juga tidak mengiyakan kalau Henry sudah berkata jujur tentang semuanya. Di sini Anna menyuruh kepada Henry untuk membuat peta tempat balon udaranya jatuh. Dan juga saat Henry bisa tertangkap oleh wanita Prancis. Selain itu Anna juga ingin melihat kuburan dari istri Henry yang katanya dikubur di dalam hutan. Sementara Sunhwa dengan sangat hati-hati berniat ingin menggunakan alat tes kehamilan tersebut. Tapi tiba-tiba Harley yang sedang memakan coklat datang. Dan anak kemulung itu mengatakan kalau dirinya menemukan makanan ini di tengah hutan. Namun Sunhwa yang mendengar itu hanya bisa diam saja, meskipun sebenarnya Sunhwa tahu kalau Harley mengambil makanan itu dari bunker. Later, dude. Sementara di dalam bunker, Anna berteriak kalau dirinya sudah selesai. Kemudian John bertanya apa yang Anna dapat dari Henry. Anna mengungkapkan kalau dirinya butuh waktu untuk menggali informasi lebih jauh tentang siapa Henry sebenarnya. Setelah itu Anna pun langsung bertemu dengan Said yang sedang membuat sesuatu bersama dengan Charlie. Di sini Anna langsung saja memberikan peta yang digambar oleh Henry tentang letak balon udaranya. Dan ternyata Jack maupun si John tidak tahu tentang peta ini. Dan singkatnya mereka bertiga pun langsung pergi. Di sini Said merasa kalau petanya sudah benar, tapi Said tidak yakin kalau balon udara tersebut ada di tempat yang sedang mereka tuju. Dalam perjalanan terlihat Anna memperhatikan Charlie yang ternyata Anna sedang melihat pistol yang dibawa oleh Charlie. Kemudian Anna pun menyarankan agar Charlie memberikan pistol itu kepada orang yang bisa menggunakannya. Lantas Charlie pun langsung memberikan pistol itu kepada Said, dan tentunya hal itu membuat Anna sedikit kesal. Sementara di pantai, Sunhwa meminta bantuan kepada Cat apakah dirinya hamil atau tidak, karena dulu Cat pernah menggunakan alat tersebut. Setelah itu Cat pun menyuruh kepada Sunhwa untuk melihat alat tes pack-nya. It's time. You're pregnant. Dan ternyata memang benar kalau Sunhwa sedang hamil. Tapi anehnya Sunhwa tidak terlihat bahagia kalau dirinya akan segera punya anak. Untuk memastikannya Sunhwa pun langsung bertanya kepada Jake. Dan Jake mengatakan kalau Sunhwa memang sedang hamil. Positive is a positive. Namun tetap saja Sunhwa seakan-akan tidak bahagia. Alasannya mungkin saja Sunhwa merasa takut kalau The Other akan menangkapnya, sama seperti apa yang terjadi kepada Claire. Kemudian Sunhwa pun meminta kepada mereka berdua untuk tidak memberitahu siapapun termasuk suaminya kalau dirinya sedang hamil. I'm gonna get back to the hatch. Congratulations. You okay? Malam harinya Anna curhat kepada Said kalau sebagian orang yang ada di pantai terlihat tidak suka kepadanya karena gara-gara dirinya sudah membunuh Shannon. Dan Anna pun sekali lagi meminta maaf kepada Said atas kejadian tersebut. Dan Said pun sudah memaafkan Anna sebelum Anna meminta maaf kepadanya. Sebab itu semua bukanlah salah Anna, melainkan salah The Others. Karena pada saat itu Anna mencoba untuk melindungi teman-temannya. Lalu Said pun mengatakan kalau memang benar Henry bagian dari The Others, maka dirinya akan melakukan sesuatu yang sepertinya akan sangat mengedankan sekali. Singkat waktu, keesokan paginya mereka pun langsung saja melanjutkan perjalanan. Tapi ketika sampai di tempat tujuan ternyata balon udara tersebut tidak ada. Dan Said pun akan membagi 3 bagian untuk mencari balon tersebut lebih jauh lagi. Divide the area into 3 grids. Sementara di pantai, Jinsu berniat ingin membantu Bernard untuk menangkap ikan. Tapi Bernard menolaknya karena dirinya bukan mencari ikan, melainkan mencari tiram atau kerang laut. Tak lama si Sawyer datang dan dengan santainya si Sawyer memberitahukan kalau Sunhwa sedang hamil. Namun untung saja Jinsu tidak bisa bahasa Inggris dan hanya menjadi pendengar yang baik sambil mencoba untuk memahaminya. Setelah itu Jinsu yang merasa bersalah pun kembali menanam tanaman yang sudah dirinya acak-acak. Dan tanpa disangka saat itu Sunhwa datang di sini, Jinsu
pun mengatakan kalau dirinya merasa bersalah karena setiap menghadapi masalah selalu diselesaikan dengan kekerasan. Mendengar itu, Sun Hwa pun langsung mengungkapkan kalau dirinya sedang hamil, dan tentu saja hal itu membuat Jin Soo sangat amat senang mendengarnya. 임신이요, 여보. Namun Sun Hwa terlihat tidak bahagia karena ternyata pada saat di masa lalu dokter pribadinya mengatakan kalau Sun Hwa tidak akan punya anak. Bukan karena Sun Hwa mempunyai penyakit, tapi karena Jin Soo divonis mandul. Tentunya hal itu membuat Jin Soo merasa kecewa karena Sun Hwa baru mengatakan hal ini kepadanya. Di sini Jin Soo merasa aneh jika memang benar dirinya mandul. Lantas anak siapa yang sedang Sun Hwa kandung? Sementara Sun Hwa sendiri tidak pernah empludan dengan orang lain selain dengan suaminya sendiri. Dan hal itu membuat Jin Soo sangat percaya kepada istrinya dan menganggap kalau ini adalah sebuah keajaiban. Atau mungkin saja pulau ini yang sudah menyembuhkan Jin Soo sehingga dirinya bisa mempunyai anak. Karena pulau ini juga sudah menyembuhkan si Jun yang dulunya tidak bisa berjalan, kini bisa berjalan lagi. Kemudian saat itu mereka pun kembali bercocok tanam memperbaiki tanaman yang rusak. Setelah itu Jin Soo menyuruhnya untuk kembali ke pantai, tapi Sun Hwa masih ingin di sana itu pun kalau Jin Soo mengizinkannya. 바닷가에서 보자. 사랑해. Sementara itu Jack mengajak Henry untuk makan bersama. Di sini Henry bertanya untuk apa komputer itu. Jack mengatakan kalau itu tidaklah penting, tapi di sini Henry merasa aneh melihat si John yang sedang menyiapkan makanan sereal padahal sekarang mereka sedang terdampar di pulau misterius. Dan Henry pun menganggap kalau ini adalah hadiah untuknya karena sudah memberikan peta tempat balon udaranya terjatuh. Mendengar itu jelas saja mereka berdua langsung terkejut karena tidak tahu apapun tentang peta tersebut. Yang mana hal itu pun langsung saja dimanfaatkan oleh Henry untuk menghasut mereka berdua. Namun entah emang benar atau tidak. Di sini Henry mengatakan jika memang benar dirinya bagian dari The Others, maka mereka yang sedang mencari balon tersebut sedang dalam bahaya karena teman-temannya sudah menunggu untuk menangkap mereka. Dan tentunya mereka akan dijadikan sandera untuk ditukar dengan dirinya. Tapi untungnya dirinya bukan The Other. I guess it's a good thing I'm not one of them, huh? Bersambung. Jeng 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 jeng. Nah, siapakah si Henry ini? Apakah si Henry bagian dari The Other atau emang benar terdampar di pulau ini seperti mereka? Kita tunggu saja di part selanjutnya. Saya agak penasaran macam mana kelanjutannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagikan videonya, share sebanyak-banyaknya oleh teman-teman semua kalau teman-teman semua suka dengan video ini. Oke, sekian dari saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya.